Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi interaksi sosial. Di dalam materi ini, menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Manusia dikatakan makhluk sosial karena manusia tidak akan hidup sebagai manusia jika tidak hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Selain itu, manusia memiliki dorongan untuk berhubungan interaksi dengan orang lain. Dikarenakan itu, maka dibutuhkanlah yang namanya interaksi sosial. Apa sih yang dimaksud interaksi sosial? Jadi interaksi sosial adalah proses saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Interaksi sendiri berasal dari kata inter dan action. Action yang berarti tindakan, inter artinya berbalas-balasan. Dapat disimpulkan bahwa interaksi adalah tindakan yang berbalas-balasan. Interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi syarat yaitu kontak sosial dan komunikasi. Saya jelaskan apa itu kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan langsung atau bersama-sama dan terbagi dua yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Misalnya berbicara dengan bertatap muka atau berbicara melalui telepon. Dan syarat yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antar sesama manusia dan dapat terjadi apabila seseorang memberi arti perlakuan kepada orang lain melalui gagasan atau perasaan atas sesuatu yang ingin disampaikan orang tersebut, bisa melalui verbal atau non-verbal. Adapun pengertian interaksi sosial menurut Gilin, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang dengan perorangan, antar kelompok manusia maupun antar perorangan dengan kelompok manusia. Menurut Gilin juga interaksi sosial terbagi dua, yaitu interaksi asosiatif dan disosiatif. Apa sih yang dimaksud interaksi asosiatif? Interaksi asosiatif adalah hubungan sosial asosiatif adalah proses interaksi yang cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Interaksi asosiatif terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu kerjasama. Bentuk kerjasama yang biasanya dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan solidaritas sosial seperti gotong royong, musyawarah, tolong-menolong, dan lain-lain. Yang kedua ada akomodasi, yaitu salah satu cara penyelesaian pertentangan yang terjadi pada masyarakat. Misal, adanya arbitrasi, kompromi, konsoliasi. Baik, poin ketiga. Interaksi sosial ada yang namanya asimilasi. Asimilasi adalah usaha-usaha yang meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Contohnya, masyarakat desa membaur antara satu sama lain guna mencapai masyarakat yang majemuk. Lalu yang kedua ada interaksi disosiatif. Proses interaksi disosiatif adalah interaksi yang lebih menekankan pada bentuk persaingan atau perlawanan. Dan ada 3 poin juga, yaitu persaingan merupakan proses sosial tempat seorang individu atau kelompok bersaing dan mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Dan yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang atau unsur-unsur budaya kelompok lain. Sikap tersembunyi tersebut dapat berubah menjadi kebencian, namun tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Bentuk kontravensi misalnya berupa perbuatan menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, provokasi, dan intimidasi. Contohnya, seseorang akan memprovokasi atau memfitnah orang lain. Dan ketiga yaitu adalah
bertentangan, yaitu suatu proses sosial di mana individu atau kelompok menantang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Oke, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi proses interaksi. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi proses interaksi. Yang pertama adalah imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, keempat simpati, dan yang kelima empati. Faktor yang pertama, imitasi yaitu tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya hidup, bahkan apa saja yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Yang kedua adalah sugesti. Sugesti adalah pengaruh, pandangan, atau sikap yang diberikan seseorang individu terhadap individu lain, kemudian dituruti atau dilaksanakan tanpa berpikir lagi secara rasional. Yang ketiga, faktor identifikasi. Identifikasi adalah upaya yang dilakukan seseorang individu yang menjadi sama dengan individu yang lain. Yang keempat, faktor simpati, yaitu proses kejiwaan seorang individu yang merasa tertarik terhadap orang lain. Proses terjadinya perasaan tertarik karena sikap, penampilan, wibawa, ataupun perbuatan. Dan yang terakhir adalah faktor yang berupa empati, yaitu perasaan yang lebih mendalam sehingga seseorang akan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya, teman dekatmu mengalami kecelakaan, maka perasaan empati akan timbul. Baiklah, mungkin sampai sini materi yang bisa saya jelaskan secara singkat. Baik terkurang maupun terlebih, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.